yang mewakili, Bapak Ibu Koordinator Pokja, Subpokja, Agen dan Urusan, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas kesempatan yang telah dianugerahkan sehingga sampailah kita pada upacara penutupan di pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mengawali pertemuan upacara penutupan pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin. Acara selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan kegiatan yang akan disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan, Bapak Yuliawan Hawa MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Ibu Kapokja Peningkatan Kompetensi, Bapak Koordinator Urusan Evaluasi, seluruh unsur pimpinan di BPTK Matematika atau BPGP DIY, Bapak Ibu wakil dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, cabang dinas, kemudian Bapak dan Ibu wakil dari BGP Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa Tengah, teman-teman tim PGP di BMPTK Matematika atau BPGP DIY, dan yang saya banggakan Bapak Ibu seluruh pengajar praktek di wilayah BMPTK Matematika, peserta rakor semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, utamanya nikmat sehat dan sekali lagi nikmat sempat. Sebagian dari teman-teman kita, saudara-saudara kita saat ini mungkin sudah tidak sempat untuk mengikuti closing ceremony ini. Ibu Kapokja Peningkatan Kompetensi yang kami hormati, untuk selanjutnya izinkanlah saya mewakili seluruh tim pelaksana rakor, evaluasi, koordinasi, dan persiapan karya 7 untuk menyampaikan laporan secara umum. Yang pertama, berdasarkan catatan kami dari seluruh peserta rakor yang kita undang dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi, cabang dinas, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, BGP dan seluruh PP serta tim internal PGP Matematika atau BPGP DIY, total yang tidak bisa hadir adalah 8 orang, dan semuanya ada alasan yang masuk kategori sangat bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang saat ini dari unsur manapun berpartisipasi aktif dalam rakor kita kali ini. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan perencanaan target dari rakor, alhamdulillah bisa kita katakan hampir 100% tercapai. Informasi terkini terkait perkembangan pengelolaan PGP sudah tersampaikan oleh Pak Yudi beserta evaluasi khususnya terkait peran dan tugas dari pengajar praktek. Kemudian proses penilaian PP juga alhamdulillah tadi sudah dipaparkan juga oleh Bu Kapokja
tinggal sedikit sekali yang masih belum lengkap. Mudah-mudahan itu karena faktor memang CGP tidak bisa untuk dinilai, jadi tidak bisa dipaksakan memang untuk dinilai. Kemudian yang terpenting Bapak dan Ibu dalam rangka proses persiapan Lokakarya 7, pantauan kami di link, nanti Bapak Ibu terus bisa pantau linknya. Sudah coba kita rapikan dalam bentuk folder-folder. Nah, untuk Bapak Ibu dari kabupaten kota yang belum mengirimkan perencanaan Lokakarya 7-nya, itu kami mohon untuk disusulkan, karena itu nanti menjadi bahan penting ketika Bapak Ibu dikoordinir oleh BGP terkait. Nanti tentu saja akan mempercepat proses penyiapan Lokakarya 7 ketika kemudian kita mendapatkan informasi terkait jadwal kelanjutan PGP angkatan yang keempat. Kemudian tindak lanjut pengelolaan PGP oleh masing-masing BGP nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh BGP masing-masing, karena kita memahami dan sangat memaklumi bahwa yang hadir mewakili BGP saat ini boleh jadi bukan unsur yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Tentu saja itu informasinya akan dibawa ke BGP masing-masing untuk kemudian dirumuskan tindak lanjutnya, dan nanti kami berharap hasilnya diposting di dalam link yang kemudian bisa kita ketahui bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi tujuan dari rakor ini adalah dari sisi kami untuk berbagi praktik baik, kalau itu dianggap baik, karena kami punya pengalaman menangani Lokakarya 7 angkatan 1, 2, dan 3, dan kebetulan 3 angkatan ini ada perbedaan dalam proses pengelolaan. Di mana perbedaannya? Angkatan 1 kondisi pandemi masih sangat kuat, sehingga keputusan dari pusat dilaksanakan semuanya secara daring. Ada sisi baiknya dengan secara daring, jadi dokumentasi digital justru malah banyak. Angkatan kedua, alhamdulillah sudah bisa kita lakukan secara luring, tetapi masih konsep moderasi Lokakarya 7 yang lama, di mana kelas berbaginya itu dilakukan per kelas, seperti kelas belajar. Dan ini menjadikan sebuah tantangan tersendiri, kerumitan tersendiri bagaimana kita harus mengatur itu secara baik. Nah, di angkatan ketiga sudah menggunakan konsep moderasi Lokakarya 7 yang revisi, di mana antara hari pertama dan hari kedua konsepnya berbeda. Hari pertama kelas belajar di kelas-kelas sebagaimana Lokakarya 6, 5, dan sebelumnya. Di hari kedua full pleno, yang ini tentu saja nanti akan lebih memudahkan kita semua dalam menjalankan. Antara hari pertama dan hari kedua bisa berbeda lokasi dengan mudah. Apa yang kita alami itu sudah kemarin coba dipaparkan sampai dengan dukungan anggaran. Tapi sekali lagi itu nanti kami kembalikan kepada Bapak Ibu, teman-teman kami, adik-adik kami di BGP atau BGP, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu para PP akan sangat bisa memahami itu ketika kemudian terjadi penyesuaian. Ya. Ketika terjadi penyesuaian. Karena sekarang rohnya itu sesungguhnya ada di surat edaran dari Pak Direktur terkait dengan pengelolaan PGP angkatan yang kelima. Angkatan kelima jelas semuanya harap dilakukan di sekolah atau instansi pemerintah. Ada dua sisi yang bisa kita pahami Bapak Ibu. Ketika dikembalikan ke sekolah, sesungguhnya disitulah
habitat sesungguhnya dari para CGP. Ya. Ketika dilakukan di luar sekolah, saya sebut luar sekolah ya, maka itu memberi pengalaman tersendiri bagi para CGP. Dua-duanya ada sisi positifnya dan dua-duanya juga mungkin ada sisi kekurangannya. Ada yang mengatakan ketika angkatan 1 sampai 4 sukses, mungkin tolak ukur suksesnya masih agak bias. Karena sebagian dilakukan di ruangan-ruangan yang dalam tanda kutip nyaman, di luar habitat dari CGP. Tantangannya adalah ketika kembali ke habitat aslinya, apakah kemudian masih tetap semangat. Tetapi ketika yang dari awal sampai akhir dilakukan di sekolah, habitatnya CGP, boleh jadi ketika itu sukses, ya itulah memang sesungguhnya. Kami juga punya pengalaman mendampingi Lokakarya 7 baik yang di sekolah maupun yang di hotel seperti ini. Dan ternyata dua-duanya sama-sama sukses, tidak kalah meriah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dari awal sampai akhir di sekolah terus, justru itulah mungkin nilai lebih dari Bapak dan Ibu. Aplaus untuk yang di sekolah terus. Ibu Kapolja yang saya hormati dan Bapak Ibu yang kami banggakan, demikian secara garis besar laporan pelaksanaan rakor ini, dan secara umum tidak ada peserta yang sakit gitu ya. Alhamdulillah. Dan kalaupun ada yang sakit memenuhi salah satu evaluasi tadi, ketua panitia rakor ini adalah seorang dokter. Jadi Bapak Ibu sesungguhnya sudah dilayani oleh seorang dokter. Paling di antara Bapak Ibu ada yang meriang, merindukan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di penghujung laporan saya tidak afdol kalau saya tidak membacakan. Saya nggak mau menyebut ini pantun karena khawatir ini nanti bukan pantun. Boleh jadi ini gurindam, boleh jadi ini syair gitu ya. Mudah-mudahan tidak salah ya. Kalaupun salah juga nggak apa-apa. Nggak dinilai kok Pak. Karena ini tadi saya memikirkan ini sambil mengikuti TikTok. Kira-kira begini Bapak Ibu, pergi ke Solo dalam rangka tugas, janganlah lupa membeli batik. Terima kasih. Loh jadi salah kan? Polanya saya pengen pola AB. Mudah-mudahan benar ya. Saya ulangi. Pergi ke Solo dalam rangka bertugas, janganlah lupa membeli batik. Dibuat baju seragam untuk dipakai secara serentak. Tetap semangat tim BGP, tim dinas, dan seluruh pengajar praktek untuk bersama-sama terus mensukseskan program pendidikan guru penggerak. Polanya benar nggak AB-AB Bapak Ibu? Berarti ilmu bahasa Indonesia saya masih melekat. Terima kasih Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, Pak Ganjar, saya lain lagi gitu ya. Karena dulu bahasa Indonesia saya termasuk yang nilainya bagus. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Baik dalam melayani Bapak Ibu selama di Solo, selama di Solo Baru atau Solo Coret ini, maupun selama mendampingi Bapak Ibu saat di Zoom, saat mungkin di Lokakarya. Sangat pengen datang ke semua lokasi Lokakarya, tetapi ternyata itu tidak sangat
mungkin. Lokakarayanya cuma 10 kali. Kalau itu bisa kita lalui bersama, Bapak Ibu ada 30 kabupaten kota. Itu pun lokasinya lebih dari 30. Nah, alhamdulillah kita bisa ketemu di sini dan akhirnya Bapak Ibu kaget kalau di Zoom saya tampak begitu besar. Setelah melihat langsung ternyata pahit, paket hemat. Terima kasih, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.